di Indonesia sebelum datangnya militer Jepang mendadak menjadi kacau. Sebagian penduduk yang mengetahui daerahnya sedang kacau memanfaatkan hal tersebut dengan merampok rumah-rumah dan toko-toko milik orang China dan rumah peristirahatan milik orang-orang Belanda. Namun karena penyerahan kekuasaan sudah Jepang dapatkan, pada hari itu juga di tanggal 8 Maret 1942, Jepang mengumumkan bahwa perang telah berhenti. Setelah pengumuman itu diumumkan melalui radio-radio, kebanyakan rakyat Indonesia berbondong-bondong merayakannya dan memenuhi taman-taman kota. Bahkan tidak sedikit rakyat di beberapa kota mengadakan pawai dengan mengibarkan bendera Jepang berendengan dengan bendera merah putih Indonesia. Yang menarik dari penyerahan tanpa syarat ini adalah meski Jenderal Trupurten sendiri yang diperintahkan untuk mengumumkan menyerah kepada pasukan-pasukannya melalui radio, namun kenyataannya pengumuman kekalahan itu dibacakan oleh kepala stafnya dan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pada pertemuan itu. Senjata-senjata seluruh pasukan Belanda harus diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat sebelum pukul 12 pada hari penyerahan itu diberlakukan. Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal Trupurten atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Imamura Hitoshi, maka berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Melalui maklumat Osamu Shirai nomor 1 pasal 1 yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 pada tanggal 8 Maret tahun 1942 menyebutkan, karena bala tentara Dai Nippon berkehendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan seketurunan dengan bangsa Nippon, dan juga hendak mendirikan ketentraman yang teguh untuk hidup dan makmur bersama-sama dengan rakyat Indonesia atas dasar mempertahankan Asia Raya bersama-sama. Maka dari itu, bala tentara Dai Nippon melangsungkan pemerintahan militer bagi sementara waktu di daerah-daerah yang telah ditempatinya, agar supaya mendatangkan keamanan yang santausa dengan segera. Dari peraturan-peraturan yang kemudian dikeluarkan, seperti yang ada dalam pasal nomor 2 dalam maklumat yang sama, Osamu Shirai menyebutkan juga bahwa pembesar bala tentara Dai Nippon memegang kekuasaan yang dahulu ada di tangan gubernur jenderal. Dan berbeda dengan masa penjajahan Belanda yang hanya ada satu pemerintahan sipil, saat Jepang menduduki Indonesia terdapat 3 pemerintahan militer yang menguasai Indonesia. Pertama, untuk wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, itu menjadi kekuasaannya tentara ke-16 Rikugun atau Angkatan Darat. Kedua, wilayah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi itu menjadi kekuasaannya tentara ke-25 Rikugun atau Angkatan Darat. Ketiga, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku yang berpusat di Makassar itu menjadi kekuasaannya Armada Selatan kedua Kaikugun atau Angkatan Laut. Susunan pemerintahan militer Jepang terdiri atas Ganshirekan, kemudian disebut